Shalom, salam damai. Kita sambung dengan kitab Kejadian bab 34 dengan judul perikop Dina dan Sikem, bagian yang kedua. Lalu Hemor dan Sikem, anak Hemor, menyetujui usul mereka, dan orang muda itu tidak bertangguh melakukannya, sebab ia suka kepada anak Yakub. Lagi pula ia seorang yang paling dihormati di antara seluruh kaum keluarganya. Lalu pergilah Hemor dan Sikem anaknya itu ke pintu gerbang kota mereka, dan mereka berbicara kepada penduduk kota itu, "Orang-orang itu mau hidup damai dengan kita. Biarlah mereka tinggal di negeri ini dan menjalaninya dengan bebas. Bukankah negeri ini cukup luas untuk mereka? Maka kita dapat mengambil gadis-gadis mereka menjadi istri kita, dan kita dapat memberikan gadis-gadis kita kepada mereka. Namun hanya dengan syarat ini orang-orang itu setuju tinggal bersama-sama dengan kita, sehingga kita menjadi satu bangsa, yaitu setiap laki-laki di antara kita harus disunat seperti mereka bersunat. Ternak mereka, harta benda mereka, dan segala hewan mereka, bukankah semuanya itu akan menjadi milik kita? Hanya biarlah kita menyetujui permintaan mereka, sehingga mereka tetap tinggal pada kita." Maka usul Hemor dan Sikem anaknya itu didengarkan oleh semua orang yang datang berkumpul di pintu gerbang kota itu. Lalu disunatlah setiap laki-laki, yakni setiap orang dewasa di kota itu. Pada hari ketiga, ketika mereka sedang menderita kesakitan, datanglah dua orang anak Yakub, yaitu Simeon dan Lewi, kakak-kakak Dina. Setelah masing-masing mengambil pedangnya, menyerang kota itu dengan tidak takut-takut serta membunuh setiap laki-laki. Juga Hemor dan Sikem anaknya dibunuh mereka dengan mata pedang, dan mereka mengambil Dina dari rumah Sikem lalu pergi. Kemudian datanglah anak-anak Yakub merampasi orang-orang yang terbunuh itu, lalu menjarah kota itu karena adik mereka telah dicemari. Kambing dombanya dan lembu sapinya, keledainya, dan segala yang di dalam dan di luar kota itu dibawa mereka, segala kekayaannya, semua anaknya dan perempuannya ditawan dan dijarah mereka, juga seluruhnya yang ada di rumah-rumah. Yakub berkata kepada Simeon dan Lewi, "Kamu telah mencelakakan aku dengan membusukkan namaku kepada penduduk negeri ini, kepada orang Kanaan dan orang Feris, padahal kita ini hanya sedikit jumlahnya. Apabila mereka bersekutu melawan kita, tentulah mereka akan memukul kita kalah, dan kita akan dipunahkan, aku beserta seisi rumahku." Tetapi jawab mereka, "Mengapa adik kita diperlakukannya sebagai seorang perempuan sundal?" Demikianlah sabda Tuhan. Jadi akhirnya Hemor dan Sikem menyetujui usulan dari anak-anak Yakub. Jadi ceritanya Dina, anaknya Yakub itu diambil lari, dibawa lari oleh Sikem, lalu disetubuhi. Ya lebih cocok diperkosa karena dipaksa. Tetapi lalu Sikem senang dengan Dina. Lalu Sikem meminta ayahnya, yaitu Hemor, untuk bernegosiasi dengan Yakub. Sebetulnya anak-anak Yakub sudah mulai marah ya. Sebelumnya itu mau menghancurkan orang-orangnya Sikem, juga Sikem. Tapi Yakub mencegahnya. Lalu ada negosiasi. Tapi negosiasinya negosiasi yang yang licik, yang cerdik. Mereka menyuruh orang-orang dari kaum Hewi itu untuk disunat. Ternyata Hemor dan Sikem lalu pergi ke gerbang kota dan menyuruh semua laki-laki untuk mau disunat. Kenapa? Karena mereka mau berdamai, hidup damai dengan kita. Maksudnya orang-orangnya Yakub. Yakub kan tinggal di kotanya di Sikem ini ya. Mereka mau hidup damai dengan kita, tapi mereka meminta kita untuk disunat. Tapi kan nanti ternak mereka, harta benda mereka, dan segala hewan mereka akan menjadi milik kita. Jadi nanti kita bisa bertukar ya, bertukar wanita dari orang Hewi dikawini oleh orang-orangnya keturunannya Yakub. Sementara perempuannya dari keturunan Yakub dikawini oleh orang-orang dari Hewi. Lalu diterima usulan itu. Lalu disunatlah setiap laki-laki di kota itu
setiap orang dewasa. Lalu ketika selesai itu disunat pada hari ketiga pada hari ketiga mereka masih menderita kesakitan, belum sembuh dari sunatnya. Lalu akhirnya anak-anak Yakub, 2 orang itu yaitu Simeon dan Lewi, kakak-kakak Dina, membantai. Lihat ini, membawa pedangnya dan membantai setiap laki-laki di kota itu dengan tidak takut-takut. Juga termasuk si Sikem dan ayahnya juga dibantai habis dengan pedang. Lalu Dina, adiknya, diambil dari rumah Sikem, lalu pergi. Nggak cukup itu. Kemudian anak-anak Yakub yang lain datang merampasi semua orang-orang itu ya, yang sudah terbunuh itu. Mereka merampasinya karena yaitu dendam adiknya yaitu si Dina dicemari. Lalu diambil semuanya, kambing, domba, lembu dan sebagainya. Kekayaannya, perempuan-perempuannya, anak-anaknya juga ditawan ya, dijarah semuanya. Nah, Yakub bapaknya Simeon dan Lewi ini marah ya. Kamu nih bagaimana? Kamu telah mencelakakan aku dan kita semua dengan membusukkan namaku ya, dengan mencoreng namaku kepada penduduk negeri ini. Ya, karena Yakub ini kan tinggal di penduduk di negeri itu ya, sebagai pendatang, yaitu orang Kanaan dan orang Feris. Kalau kamu membantai seperti itu, kita ini jumlahnya hanya sedikit. Kalau mereka bersekutu melawan kita, habislah kita. Yakub khawatir ya, wah kacau. Tetapi anak-anak mereka tetap bersikukuh. Tetapi mengapa adik kita juga diperlakukannya sebagai seorang perempuan sundal ya? Yaitu dipaksa ditiduri ya. Ya tapi ya kejam juga ya. Kejam juga. Kalau yang salah si Sikem ini kan, yang mengambil Dina itu kan Sikem, maka judulnya Dina dan Sikem. Sikem ini yang mengambil paksa Dina lalu dikawini dengan paksa. Himor ini ayahnya. Kalau yang salah Sikem, ya sudah Sikem sajalah ya yang dihukum. Kenapa termasuk ayahnya yang nggak tahu apa-apa? Juga penduduk kota itu, laki-laki di negeri itu, kenapa harus dibantai juga? Itulah si keturunannya Yakub waktu itu ya. Ya, Yakub itu kan jadi Israel sekarang ini ya, kita nggak tahu kenapa itu ya. Ya kalau yang salah Sikem, ya Sikem aja yang dibantai, dihukum. Kenapa semua laki-laki di kota itu lalu dibunuhnya, lalu dijarahnya ya. Yang ngelunjak juga ini Yakub, keturunan Yakub nih, yaitu keturunannya Israel. Ngelunjak juga ya. Yang salah Sikem, ya Sikem saja yang dihukum. Kenapa penduduk kota yang lain itu juga dibantainya habis? Ya nggak adil ya. Dalam hal ini ya, dalam topik ini ya tidak adil menurut saya. Tapi ya itulah namanya rancangan Tuhan. Yang Tuhan harus membereskan ini kekacauan yang ditimbulkan oleh si Simeon dan Lewi. Dan ini kelakuannya si Simeon dan Lewi ini ya, kelakuan 2 anak dari Yakub ini, 2 anak dari Israel ini yang ya juga ya membuat susah ini. Akhirnya nanti Tuhan harus merancangkan bagaimana ya. Tuhan harus menyelamatkan Israel. Ya karena ini tindakannya berlebihan ya. Kalau dalam hal ini ya berlebihan, memang berlebihan ya. Harus diakui. Kalau dalam hal Gaza sekarang ini ya itu lain lagi ya. Topiknya sudah lain ya. Kondisinya sudah lain kan. Sekarang ini kan Israel waktu itu tanggal 7 Oktober diserang ya. Dan sekitar 200-an orang disandera dan 1.200 orang dibantai oleh Hamas. Kondisinya lain ya, jadi jangan disamakan Israel waktu itu dan sekarang. Waktu itu pun hanya si Simeon dan Lewi yang bermasalah ya. Mereka ya dihukum juga boleh, silahkan ya.
karena membantai banyak orang-orang laki-laki di kota itu ya. Padahal yang salah si Sikem ya. Ya Sikem sajalah yang dihukum. Dibantai ya silahkanlah itu. Tapi jangan setiap laki-laki orang dewasa di kota itu ya dibantai juga oleh Simeon dan Lewi ya. Ini kebablasan juga ya. Nah ini dia. Tapi itulah yang terjadi. Akhirnya si ayahnya ini, yaitu Yakub atau Israel ini bingung. Kamu nih bagaimana? Kita kan jumlahnya sedikit. Kamu telah mencelakakan aku, mencoreng namaku kepada penduduk ini. Ya, si Simeon dan Lewi nggak pikir panjang. Dia hanya pikir dendam. Mengapa adik kita diperlakukannya sebagai seorang perempuan sundal? Ya itu juga betul ya. Artinya ya adiknya juga dicemari ya. Tetapi ya menghukumnya juga ya jangan kebablasan begitulah. Nah, itu kan juga ngawur ya. Jadi nanti bagaimana ceritanya? Apakah Yakub bisa tetap tinggal di Kanaan? Sampai sekarang ini kan Israel kan tinggal di Kanaan. Jadi bagaimana ceritanya? Pastikan Anda yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan sambung dengan perikop berikutnya, masih dari Kitab Kejadian. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.